Halo teman-teman wajib pajak, gimana kabarnya? Mohon maaf nih, baru muncul lagi. Di videoku kali ini aku mau sharing nih tentang pelaksanaan pasal 31E ayat 1. Mungkin teman-teman yang omset brutonya sudah di bawah 50M pasti menggunakan tarif ini kan ya. Nah, tapi beberapa kemarin saya mendapati beberapa teman-teman itu menghitungnya belum tepat, teman-teman. Nah, teman-teman harus simak videoku ini sampai akhir agar tidak salah dalam menghitung. Kemarin juga beberapa yang saya bantu itu salah sampai dapat SP2DK karena salah menghitung fasilitas pasal 31E ayat 1 ini, teman-teman. Salahnya di mana? Nah, jangan di skip ya videoku ya, biar tidak salah lagi. Oke, untuk yang pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videoku ini, teman-teman, agar tidak ketinggalan tutorial serta video-video perpajakan yang sering aku bagikan. Nah, ini saya bacakan aja ya. Ini ada di surat edaran nomor 2 tahun 2015. Nanti kalau teman-teman yang butuh dokumennya bisa di-download, di linknya ada di deskripsi. Saya bacakan ya. Berdasarkan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50M, jadi 50M di bawah, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8M. Ini teman-teman pasti sudah paham. Di internet sangat banyak. Tapi kita simak sampai akhir biar kita nggak salah cara menghitungnya. Pasal 2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan. Ini penegasannya, teman-teman ya. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat 1 Pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self-assessment pada saat penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, sehingga wajib pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan. Jadi teman-teman yang omsetnya di bawah 50M itu teman-teman tidak perlu mengajukan KPP mau pakai tarif ini, silahkan langsung dipakai. Yang B, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri sehingga tidak dapat mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif ini. Jadi kalau BUT nggak bisa ya. Yang C, batasan peredaran bruto sampai dengan 50M adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri untuk memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, yang keempat nih. Ini penting nih, di sini yang biasanya salah, teman-teman. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31E merupakan semua penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, ini penghasilannya apa aja? 1. Penghasilan bersifat final. 2. Penghasilan tidak bersifat final. Ketiga, penghasilan dikecualikan dari objek pajak. Nah, teman-teman, 50M itu bukan hanya penghasilan yang tidak bersifat final. Contoh misalkan teman-teman jualan barang dagangannya 49M begitu ya. Tetapi kemudian teman-teman punya penghasilan final, misalkan sewa atau apa 1,5M. Terus teman-teman punya penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak misalkan 1M. Jadi totalnya lebih dari 50M. Nah, itu teman-teman sudah tidak bisa pakai tarif 31
ayat 1 ini teman-teman. Jadi yang dihitung itu bukan hanya atas jualan, contohnya ini misalkan perusahaan distribusi barang ya, bukan hanya atas omset jualan barangnya, tetapi juga penghasilan-penghasilan yang lain meskipun itu sudah bersifat final atau bukan objek pajak. Itu teman-teman harus tambahkan. Jadi 50M batasan itu adalah terdiri dari 3 penghasilan, yaitu bersifat final, tidak final, dan juga bukan objek pajak. Seperti itu teman-teman. Ini yang pentingnya di sini. Kemudian saya bacakan selanjutnya. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pasal 31E tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud huruf D yang atas, tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat 1 ini. Jadi itu bukan pilihan, saya mah nggak mau pakai, saya mau pakai yang tarif biasa aja tanpa fasilitas. Tidak bisa, pokoknya omset brutonya totalnya di bawah 50M, teman-teman wajib pilih perhitungan yang ini. Oke, wajib pilih. Yang pertama, kalau lebih dari 50 sudah pasti tidak pakai, tapi kalau di bawah wajib. Tanpa permohonan wajib memakai ini. Begitu teman-teman. Ini pasal-pasal yang lain saya skip ya. Saya lihatkan perhitungannya aja. Perhitungannya nih. Oke, sebentar. Perhitungannya. Nah, ini contoh ya. Total peredaran bruto PTA dalam tahun pajak 2014 4,5M. 4,5M itu terdiri dari yang bersifat final 2,5M, yang final jasa konstruksi 1,5M, kemudian yang tidak bersifat final 500. Totalnya 4,5. Kemudian biayanya itu biaya atas yang bersifat final itu 2,3M, yang bersifat final konstruksi 1,3, dan yang tidak bersifat final 400. Totalnya 4M ya. Jadi ada penghasilan netonya 500. Nah, kemudian ini hitungan koreksi fiskal. Ini koreksi fiskalnya adalah yang ini ya. Penghasilan finalnya yang PP 46 ini berarti kita koreksi negatif. Kemudian yang penghasilan jasa konstruksi kita koreksi negatif juga. Tapi biayanya juga yang final-final ini kita koreksi ya. Yang biaya untuk mendapatkan penghasilan PP 46 sama konstruksi ini kita koreksi sehingga di poin ini jumlah penghasilan neto koreksi setelah fiskalnya hanya 100 juta. Ini yang harus kita hitung PPh-nya berapa gitu ya. Oke, penghasilan kena pajaknya ini yang 100 juta. Nah, perhitungannya seluruh penghasilan pajak dikenai tarif 50% karena seluruh omsetnya ada di bawah 4,5. Jadi langsung ya 50% kali 25%. Ini waktu itu tarifnya 25%. Kalau sekarang 2022 berarti sudah 22% ya. Jadi waktu itu 50% kali 25% kali 100 tadi. Kali penghasilan kena pajaknya, yaitu hasilnya 12.500, begitu cara menghitungnya. Ini di sini belum begitu kelihatan. Di soal contoh kedua. Nah, ini. Omsetnya tahun 2014 30M. Yang tidak bersifat final 22M, yang tidak final 22. Kemudian yang final konstruksi 7,5M. Kemudian yang bukan objek pajak 500, totalnya 30 ya. Kemudian biayanya yang tidak final 21M. Kemudian yang bersifat final atas konstruksi 6,7, yang bukan objek 300. Sehingga totalnya 28M. Jumlah netonya 30 kurangi 28, 2M. Nah, ini perhitungan koreksi fiskalnya. Yang final dan yang bukan objek pajak kita keluarkan baik pendapatan dan biaya. Oke, jadi di sini penghasilan kena pajaknya
tinggal 1M kurangi 700, tinggal 300 juta. Penghasilan kena pajaknya 300 juta. Nah, setelah itu kita lihat hitungannya. Nah di sini teman-teman yang penting teman-teman. Yang grade pertama ya, yang dapat fasilitas 31E-nya itu biasanya kita menghitungnya dengan begini. 4,8 dibagi omset jualan dikali pajak dikali penghasilan kena pajak, begitu ya. Nah, tapi sebenarnya tidak teman-teman. Jadi 4,8 dibagi omset jualannya, kemudian yang jasa konstruksi dan juga yang bukan objek pajak itu harus dijadikan penyebut di bawah ini, di bawah 4,8 ini. Jadi 4,8 per seluruh omset bruto, baik final maupun tidak final maupun bukan objek pajak, itu semua dijumlahkan di sini baru dikali penghasilan kena pajak. Nah, contoh di sini ketemunya 48 juta. Kalau yang B ini selisihnya ya. Jadi totalnya kan 300 tadi ya. 300 kurangi 48 jadi 252 juta. Nah, kemudian untuk menghitungnya yang 48 tadi dikali 50% dulu baru dikali tarif saat itu, yaitu 25%, ketemunya 6 juta. Yang grade kedua tanpa fasilitas 50% jadi langsung dikali 25. 252 juta kali 25 ketemunya 63. Jadi total PPh-nya 69 juta. Begitu teman-teman. Jadi jangan salah teman-teman cara menghitungnya ya. Yang poin A ya, 4,8 dibagi seluruh omset bruto, baik penghasilan final, tidak final, konstruksi atau UMKM ataupun bukan objek pajak, semua teman-teman tambahkan di sini. Bunga, sewa, apapun teman-teman masukkan ke sini agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung yang akhirnya nanti biasanya dapat surat SP2DK. Kalau udah ketemu di situ nanti teman-teman tetap harus bayar kekurangannya, tetapi ada potensi denda. Nah, teman-teman jangan sampai salah agar tidak sampai kena sanksi denda ya. Oke, begitu teman-teman. Semoga videoku ini menambah wawasan perpajakan kita. Bagi yang mungkin terlalu cepat saya menjelaskannya ya, mungkin kurang jelas, teman-teman bisa download sendiri nih materinya, ada di deskripsi linknya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.